Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tugas integrasi kami yang berjudul minimasi biaya pengadaan barang pada Victoria Wedding menggunakan software Anylogic. Di sini saya tidak sendiri, bersama rekan saya yaitu Intan Rahmawati dan Fahri Ramdhani. Di sini kami akan membahas tentang bab 3, pemecahan masalah dan analisis. Di sini kami akan menjelaskan tentang gambaran umum, pengumpulan dan pengolahan data, casual loop diagram, stock flow diagram, hasil simulasi, skenario dan hasil simulasi, serta analisis CLD dan SFD. Gambaran umum. Victoria Wedding Service merupakan wadah yang menyediakan jasa dan produk yang dibutuhkan dalam sebuah acara pernikahan dari persiapan sampai pelaksanaan acara pernikahan. Adapun yang disediakan dari Victoria Wedding seperti catering, dekorasi, pelaminan, serta dekorasi ruangan acara pernikahan, rias busana, foto dan video pernikahan, MC dan entertainment, dan wedding organizer. Hadirnya Victoria Wedding Organizer tahun 2015 menjadi pilihan bagi mereka yang sangat sibuk. Selama manusia masih memimpikan hidup berpasang-pasangan, pesta pernikahan akan selalu menjadi suatu kebutuhan yang amat penting. Terutama di zaman sekarang ini, di mana setiap orang memiliki kesibukan yang super padat setiap harinya. Kantor pusat Victoria Wedding berada di Jalan Kampung Melayu Besar nomor 55 RT 6 RW 9 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Jakarta. Di sini kami mendapatkan data dari narasumbernya langsung, yaitu Ibu Farah Cantika. Di sini kami mendapatkan data berupa catering, dekorasi, alat pelengkap, peralatan catering, venue, gaji catering, gaji kru WO. Pengumpulan data, biaya transportasi. Setiap biaya transportasi pendistribusian barang mengeluarkan biaya sebesar 0,06 dari harga keseluruhan. Data ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga pada Victoria Wedding. Biasanya tersebut meliputi: pertama, biaya transportasi catering sebesar 1 juta. Kedua, biaya transportasi dekorasi sebesar 1 juta. Ketiga, biaya transportasi perlengkapan sebesar 500.000. Maka biaya yang akan dikeluarkan untuk transportasi sebesar 2.500.000. Yang kedua ada biaya venue. Untuk biaya venue sendiri yang dikeluarkan oleh Victoria Wedding sebesar 0,11 dari harga keseluruhan. Data ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga pada Victoria Wedding. Biaya yang didapatkan oleh venue sebesar 5.500.000. Yang ketiga yaitu keuntungan Victoria Wedding atau wedding organizer tersebut. Untuk keuntungan Victoria Wedding didapatkan yaitu sebesar 7.592.276,011 rupiah dari harga keseluruhan. Data ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga pada Victoria Wedding. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Victoria Wedding adalah 7.592.276,011 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian casual loop diagram ini merupakan bagian yang menjelaskan terkait hubungan antar variabel. Contohnya yaitu pada biaya transportasi keseluruhan itu merupakan total dari biaya transportasi dekorasi, pelengkap, dan juga catering. Sama halnya dengan gaji pekerja keseluruhan, yaitu gaji yang include dengan gaji pekerja dekorasi, alat pelengkap, serta pekerja catering. Jadi, penjelasan dari casual loop diagram ini merupakan penjelasan antara hubungan-hubungan yang ada pada variabel-variabel tersebut. Jadi,
Setelah gaji pekerja dan juga biaya transportasi, maka digabung di biaya gabungan. Lalu disambungkan lagi ke biaya dikeluarkan vendor maupun keuntungan, harga kotor, sampai harga untuk pelanggan. Next. Nah, sama halnya dengan casual loop diagram, stock flow diagram ini juga terkait dengan hubungan-hubungan antar variabel. Namun, bedanya untuk stock flow diagram ini menggunakan banyak elemen lainnya. Contohnya ada parameter, ada dynamic variable, ada flow, stock, dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa dengan causal loop diagram? Bedanya yaitu pada stock flow diagram ini memperhitungkan rumus-rumus yang ada yang nantinya akan menjadi output dari sebuah nilai yang dimasukkan. Seperti itu. Next. Oke, hasil simulasi yang sudah dijabarkan dari stock flow diagram tersebut yaitu ini adalah skenario 0 yang hasilnya didapatkan harga kotor sebesar 36.641,642.000. Nah, di sini merupakan penjumlahan dari berbagai macam sistem dinamik. Untuk simulasi ini kita menggunakan tingkat pembayaran transportasi yang mempengaruhi sebesar 0,11 atau 11% dan juga tingkat uang muka vendor yang dipengaruhi yaitu 0,6 atau 6%. Next. Nah, selanjutnya ada skenario dan hasil simulasi. Jadi, kita itu tak hanya ada di skenario 0, tapi kita juga ada skenario 1 sampai 2. Mengapa demikian? Karena kita mempertimbangkan kejadian-kejadian yang mungkin nantinya bakal terjadi. Misalnya, harga pelengkap naik, harga bahan baku naik, terus habis itu juga gajinya juga ingin naik. Maka dari itu kita memperhitungkan dengan berbagai macam skenario. Hasil dari berbagai macam skenario pun berbeda-beda. Next. Ini merupakan skenario 0. Skenario 0 di sini yaitu skenario dari harga asli dari si Victoria Wedding itu sendiri tanpa adanya penambahan-penambahan lainnya. Yang kita buat di sini yaitu tingkat pembayaran transportasi sebesar 0,27 dengan harga kotor 69.26.579.000. Nah, di situ merupakan hasil penjumlahan dari berbagai sistem dynamic. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahri. Selanjutnya, skenario 1. Biaya transportasi kami mengubah parameter menjadi 0,11 dan mendapatkan hasil Rp11.708.820.000. Selanjutnya, untuk gaji keseluruhan, kami mengubah parameter menjadi 0,11 dan mendapatkan hasil Rp31.839.500.000. Selanjutnya, biaya gabungan mendapatkan hasil Rp31.839.500. Selanjutnya untuk uang muka vendor, kami mengubah parameter menjadi 0,6 dan mendapatkan hasil Rp2.860.156. Selanjutnya biaya dikeluarkan mendapatkan hasil Rp36.610.605. Selanjutnya, keuntungan yang didapatkan vendor, kami mengubah parameter menjadi 0,15 dan mendapatkan hasil Rp5.491.590. Dan untuk uang muka wedding organizer yang harus disetor, kami mengubah parameter menjadi 0,3 dan mendapatkan hasil Rp10.983.181. Biaya yang dikeluarkan wedding organizer mendapatkan hasil sebesar Rp36.610.551. Selanjutnya, uang muka konsumen yang harus disetor kepada Victoria Wedding, kami mengubah parameter menjadi 0,6 dan mendapatkan hasil Rp29.936.31 dan harga keseluruhan yang harus dibayarkan oleh pelanggan terhadap jasa Victoria Wedding, kami mengubah parameter menjadi 0,15 dan mendapatkan hasil Rp53.091.697. Next.
Selanjutnya, skenario 2. Biaya transportasi yang dikeluarkan yaitu Rp26.019.000. Selanjutnya, gaji keseluruhan untuk pekerja dikeluarkan mendapatkan hasil Rp89.905,333. Untuk biaya gabungan mendapatkan hasil Rp110.924,9033. Selanjutnya, uang muka vendor yang harus disetor untuk pengadaan barang yaitu Rp7.805,880. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan vendor yaitu sejumlah Rp110.932,207. Selanjutnya, keuntungan yang didapatkan oleh vendor sebesar Rp22.186,441. Uang muka wedding organizer yang harus disetor kepada vendor dengan sejumlah Rp66.559,324. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan Victoria Wedding sejumlah Rp110.947,475. Uang konsumen yang harus disetor kepada Victoria Wedding dalam acara pernikahan sebesar Rp33.284,242 dan harga keseluruhan yang harus dibayarkan oleh pelanggan terhadap Victoria Wedding Rp188.599.801. Next. Kesimpulan. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan pengelolaan data dan penelitian yang telah kami lakukan pada Victoria Wedding, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, agar biaya yang dikeluarkan lebih rendah dalam pengadaan barang untuk pelaksanaan pernikahan menggunakan jasa Victoria Wedding, yaitu yang A, memangkas jumlah pekerja yang terlibat dalam pengadaan barang. Yang B, jika sulit memangkas jumlah pekerja, dapat dilakukan dengan pengurangan tingkat gaji untuk pekerja agar dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Yang C, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan transportasi agar dapat mengurangi tingkat biaya transportasi untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, yang kedua, harga yang dapat ditawarkan kepada pelanggan atau customer untuk menggunakan jasa layanan pernikahan dari Victoria Wedding terdapat 3 pilihan antara lain. Yang pertama, penawaran harga sebesar Rp88.767,839 dapat diselesaikan dalam pengadaan barang. Yang B, penawaran harga sebesar Rp53.941.697,98 dapat diselesaikan dalam melakukan pengadaan barang. Yang C, penawaran harga sebesar Rp118.599.000 dapat diselesaikan dalam melakukan pengadaan barang. Next. Selanjutnya, saran. Berdasarkan analisis dan penelitian yang sudah dilakukan, adapun saran yang dicoba diberikan oleh kami sebagai salah satu sumber pemikiran atau ide untuk Victoria Wedding ke depannya, yaitu yang pertama, jika Victoria Wedding memprioritaskan waktu dalam pengadaan barang, maka skenario 0 dapat digunakan, yaitu dengan menawarkan harga sebesar Rp88.347.767,839 dalam waktu pengadaan barang, maka persiapan dalam pelaksanaan pernikahan lebih matang. Yang kedua, jika Victoria Wedding memprioritaskan harga dalam pelaksanaan pernikahan, maka skenario 2 dapat digunakan, yaitu menawarkan harga sebesar Rp188.999.801,3934 dalam pengadaan barang. Maka secara harga tentu akan lebih mahal. Yang ketiga, cara yang paling kami prioritaskan untuk Victoria Wedding yaitu pada skenario 1 dengan menawarkan harga sebesar Rp53.091.697,9068
68 dalam waktu pengadaan barang. Hal ini dikarenakan harga untuk pelaksanaan pernikahan yang lebih murah dari skenario 0 dan waktu pengadaan barang yang lebih cepat dari skenario 2. Maka skenario 1 adalah cara yang paling ideal menurut kami untuk diterapkan dalam proses alur biaya barang pada Victoria Wedding. Yang keempat, Victoria Wedding diharapkan di masa yang akan datang dapat mengoperasikan dan mengembangkan aplikasi Anylogic untuk mengatasi permasalahan alur biaya dalam pengadaan barang atau permasalahan yang lain yang akan muncul di kemudian hari. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.